Kota Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai ibu kota, sudah seharusnya Kota Palembang memiliki beragam tempat wisata. Salah satu destinasi yang berjarak 30 menit dari Jembatan Ampera adalah Pulau Kemarau. Pulau Kemarau merupakan pulau yang terletak di tengah-tengah Sungai Musi. Pulau ini terkenal akan legenda cinta Tan Buan dan Siti Fatimah. Pulau Kemarau memiliki nuansa kental akan adat Tionghoa. Banyak bangunan yang bernuansa Tionghoa, salah satunya Kelenteng Ho Ching Rio. Salah satu yang menjadi ikonik dari Pulau Kemarau adalah pagoda berlantai 9 yang terletak di tengah-tengah Pulau Kemarau. Perjalanan menuju ke Pulau Kemarau memakan waktu sekitar 30 menit. Selama perjalanan banyak masyarakat yang berlalu lalang menggunakan Sungai Musi sebagai sarana transportasi. Selain itu juga banyak perusahaan-perusahaan besar yang terdapat di pinggiran Sungai Musi. Tak terasa 30 menit berlalu, akhirnya ikon Pulau Kemarau mulai menampakkan dirinya. Pulau Kemarau banyak memberikan manfaat, salah satunya bagi penyedia jasa angkutan dan juga destinasi hiburan. Lalu, bagaimana pendapat mereka tentang Pulau Kemarau? Halo semuanya, perkenalkan saya Sandora dan bersama rekan saya. Halo, saya Inayatul Aziza. Oke, jadi di sini kita akan sedikit mewawancara dengan Bapak Juki, yang dimana Bapak Juki ini sebagai nakoda untuk prasarana dari BKB ke Pulau Kemarau. Oke. Jadi Pak, pertanyaan yang pertama itu ada bagaimana sih pandangan Bapak terhadap Pulau Kemarau ini, terhadap adanya Pulau Kemarau ini sebagai destinasi wisata di Palembang, Pak? Banyak untungnya ada Pulau Kemarau ini. Kalau kata Pulau Kemarau ini kita susah wisatanya. Sikit-sikit lah wisata kita Pulau Kemarau ini lah. Ada tapi di Pulau Kerto, tapi tidak dikunjungi juga. Banyak di sini juga. Tapi ya untung ada Pulau Kemarau lah. Jadi sini kalau dari mana sini kalau tujuannya. Jadi wisata di sini tuh Wisata, paling banyak pengunjung. Iya. Dari banyak orang itu biasanya pendapatan Bapak itu berapa, Pak? Ya paling kita minimal tuh 200 paling bersih tuh. Kalau kita minyak ini potong minyak 200 lah. Kalau kita banyak ketek ini kan. Kalau keteknya gantian. Ya, paling itu lah minimal 200 paling. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, ada nggak harapan Bapak untuk Pulau Kemarau ini? Ada nggak harus dikembangkan, harus gimana gitu? Ya dikembangin lagi bagus baik bersih ke bak sampah tuh nah diinjoi kiri kanan supaya yang kotor kan ini wisata gitu. Asep wisata gitu dijago yang bersih. Jangan sampai kotor, yang siap ke bak sampah Jangan dibuang tengah laut, tak boleh itu. Laut-laut ini kan.
Oke teman-teman, jadi itu aja sesi wawancara kita dengan Bapak Juki. Jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya saya Adelia Fitrianti bersama dengan rekan saya. Saya Haikal Adidi. Di sini kami bersama dengan salah satu pedagang yang berada di kawasan Pulau Kemarau dengan Mbak Wina. Oke. Oke, Mbak ini sebagai penjual nih, pedagang nih kan di Pulau Kemarau. Nah, kalau kami boleh tahu, Mbak kapan ini mulai berjualan di Pulau Kemarau? Dari tahun berapa? Gitu? Kalau soal jualan, saya baru berapa bulan, soalnya karyawan baru gitu pengganti. Jadi kurang tahu jadi sejak kapan gitu. Oke, kira-kira kan Mbak nih udah berapa bulan lah kerja di sini. Dan dari pandangan Mbak, perkembangan para pengunjung situ bagaimana? Pengunjungnya kadang rame, kadang sepi gitu, ya tergantung hari juga gitu kan. Kira-kira hari apa aja Mbak kira-kira yang pengunjung meningkat, atau hari apapun yang pengunjung tuh malah menurun? Kalau pengunjungnya kalau meningkat itu hari kayak Cap Gome gitu kan, kayak sampai bukanya malam gitu, sampai malam. Kalau hari biasa kita tutup sampai jam 5 sore aja gitu. Pendapat Mbak tentang potensi Pulau Kemarau sekarang untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata tuh bagaimana Mbak? Kayak semoga aja sih meningkat gitu Pak, apalagi pedagang kami gitu ya, dagangan kami. Oke. Oke, segitu aja guys wawancara kami. Sekian dan terima kasih. Makasih ya Mbak. Ini sekarang saya lagi bersama salah satu pengunjung Pulau Kemarau bersama kakak siapa Pak? Kebetulan nama saya Adi Wira. Adi Wira. Ya. Nama saya Adi Wira. Jadi Kak, apa alasan utama kakak berkunjung ke Pulau Kemarau ini? Nah, saya dan bersama teman saya ini sedang berwisata jalan-jalan ke Pulau Kemarau. Nah, dengar di sini bahwasanya di Palembang ada salah satu wisata. Nah, wisatanya adalah wisata Pulau Kemarau yang berada di tengah-tengah sungai ini, sangat luar biasa sekali ini. Nah, itu membuat diri saya sendiri untuk mau menikmati wisata di sini sambil jalan-jalan juga sama rekreasi. Apalagi di hari libur. Nah, di hari libur tuh banyak loh yang jalan-jalan, termasuk saya dan teman saya. Terima kasih Kak. Terus untuk menurut kakak saran apa untuk peningkatan pengalaman wisata di Pulau Kemarau ini? Atau udah oke atau gimana? Nah, di sini kita bisa lihat sendiri bahwasanya tempat-tempat wisata ini sangat cocok untuk para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tetapi di sini masih ada sedikit kekurangan. Nah, nantinya pemerintah sendiri bisa untuk memfasilitasi dari segi tempat duduk ataupun pusat-pusat kuliner yang memang bisa untuk menjajakan makanan khas dari Palembang ini sendiri karena dengan Palembang, dan juga bisa juga untuk menarik wisatawan termasuk anak-anak sekolah untuk penelitian di sini, anak-anak mahasiswa Unsri maupun di luar Unsri juga untuk edukasi, untuk memberikan suatu pengalaman, termasuk juga kalau misalnya ada duta-duta pun juga bisa mempromosikan. Nah, itu yang mungkin belum bisa Pulau Kemarau ini sendiri untuk yang namanya tuh untuk dipromosikan. Nanti diharapkan ke depannya harus dipromosikan pusat-pusat kuliner lebih banyak, tempat-tempat duduknya. Kalaupun ada juga orang-orang yang seperti tour guide yang bisa ngantarin wisatawan juga. Dan tukang fotonya juga kalau bisa diperbanyak, nanti bisa juga untuk diambil gambarnya buat wisatawan. Terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih, semoga lebih baik lagi ke depannya. Nah, jadi kami sekarang sudah bersama salah satu pengelola di tempat wisata Pulau Kemarau bersama Bapak siapa Pak? Burhan. Oh ya. Jadi di sini kami akan bertanya beberapa pertanyaan Pak. Ya. Bagaimana sih Pak potensi Bapak melihat wisata Pulau Kemarau ini dari sisi budaya, sejarah, dan alamnya Pak? Ini kebanyakannya ke budaya dan ke di pulau ini karena ada budaya keagamaan juga. Budaya. Juga dengan Islam. Yang tempat ini tuh biasanya dipakai luar gitu ya? Iya, Cap Gome itu? tiap hari depan. Oh, tiap hari itu Pak? Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, apa saja sih Pak kendala utama yang Bapak hadapi dalam mengelola Pulau Kemarau? Kalau untuk kendalanya sebenarnya sih nggak ada kendalanya. Ya,
ke larinya ke semuanya ke pengunjung gitu. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak, izin untuk bertanya, apa sih strategi Bapak untuk Pulau Kemarau ini menarik daya pengunjung untuk berkelanjutan? Kita di sini untuk menarik daya tarik ya, pembangunan berjalan terus. Untuk kedepannya Iya. Bapak. Dilebarin supaya pengunjungnya datang karena setiap tahun ini bertambah terus pengunjungnya kan. Sekian wawancara kami bersama Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Masalah yang tak pernah habisnya juga melanda Pulau Kemarau. Sampah yang masih banyak di sekitaran perairan pulau. Padahal bisa dibilang Sungai Musi merupakan sumber air bagi warga sekitar pulau. Bahkan saat surut sampahnya lebih terlihat menumpuk di pinggiran sungai. Sayang sekali jika lingkungan seindah dan seasri ini harus dirusak oleh sampah yang kalian buang. Mari kita jaga pulau kita dan senyuman mereka. Sekian video dari kami. Terima kasih.